Kemudian gue akan bahas DAC sedikit, mungkin gue nggak akan bahas kabel dan irritative dulu karena gue belum punya video yang ngejelasin tentang itu semua. Kalau DAC kan gue udah ada video panjangnya tentang apa itu DAC ya. Yang jelas gue mau jelasin bahwa DAC itu gue sekarang rekomendasinya bukan kayak IM ini cocok DAC ini, IM itu cocok DAC itu. Ya bisa aja sih gue ngomong itu kalau lagi kumpulnya sama teman-teman audiophile juga. Cuma itu terlalu nitpick, terlalu niche untuk ke kaum-kaum tertentu. Karena udah banyak opsi IM yang udah balance-balance aja gitu. Nggak ada yang terlalu bright, nggak ada yang terlalu warm. Bahkan kalau udah ada yang terlalu bright ataupun terlalu warm, terlalu muddy, itu gue langsung easy skip aja. Gue nyari IM yang udah kayak balance-balance aja, dan DAC itu udah kayak netral, terus saingannya di teknikalitas aja. Kayak timbre-nya, punch-nya, separation dan imaging-nya, soundstage-nya gitu. Tapi rata-rata DAC-nya itu udah kayak netral, slightly bright, netral, slightly warm. Udah nggak mau gue yang kayak terlalu dark, terlalu warm, atau terlalu bright, terlalu upper mid-centric gitu. Nggak terlalu pengen nitpick ke situ. Jadinya ini rekomendasinya yang under 1 juta, gue pilih yang lo bisa pakai kemana aja kok, ke IM yang udah gue mention tadi. Karena upgrade DAC sama upgrade IM itu beda jalur. DAC itu lo upgrade hasil konversi suara dari source yang lo play, hasil konversi suara dari laptop ataupun HP lo. Kalau IM ya cans-nya, instrumen yang lo pakainya nih, kayak gitarnya nih yang lo upgrade. Kalau DAC itu kayak lebih upgrade konverternya, apa kayak sound card-nya gitu, yang mana menurut gue instrumennya dulu nih yang lu pegang harus bagus gitu. Jadi makanya IM upgrade DAC ya upgrade DAC gitu. Jadi beda, upgrade source apa cans dulu nih. Oke, pilihan pertamanya itu ada di Kinera Sales Ruyi DAC. Ini soundstage-nya bagus. Untuk 100.000 sangat bagus, bahkan bisa bersaing dengan Vio K11 ya. Kalau dibandingkan dengan JA11 pun menurut gue prefer ini, lebih punchy dari segi teknikalitas ya, lebih punchy, lebih gebuk dan lebih luas soundstage-nya. Dan tidak seletoy powernya si JA11 dari segi volume dan punch-nya ya. Unless lu butuh EQ ya lu bisa ambil JA11. Terus ada Moondrop Echo. Ini ada yang versi 3,5, ada yang versi 4,4, ini yang 3,5. Ruyi tadi bisa pakai mic, ini juga bisa pakai mic. Ini lebih fuller sounding dibandingkan dengan Kinera Ruyi. Kabelnya juga lebih tebel tapi lemes gitu. Ini tuh kayak lebih kaku aja. Lebih tipis tapi kaku. Ini itu lebih lemes, lebih fleksibel lah. Dan ini tuh punya mid bass, kayak bottomnya tuh lebih hadir gitu jika dibandingkan dengan Kinera Ruyi DAC yang agak slightly lebih tipis aja menurut gue pribadi. Nah, benchmarknya di budget 300.000 itu harusnya lu ambil ini nih. Kinera Sales CD2. Ini ada 3,5, ada 4,4. Jadi lebih fleksibel dibandingkan dengan Moondrop tadi. Tapi nggak ada input mikrofonnya. Tergantung lo mau hobi audio aja atau lo masih kayak semi-semi teleponan nih kadang-kadang nih. Nah itu tergantung ya tipe audiens yang seperti apa. Cuma ini suaranya enak banget. Menurut gue lebih fuller sounding juga. Searah sama Echo lah. Kalau dibandingin sama Ruyi itu intinya lebih ada low end-nya, lebih tidak sethin, setipis si Kinera Ruyi DAC. Ruyi DAC sebenarnya udah bagus, cuma kalau lo kesini ya bakal lebih improve. Dan kalau lo bakal hobi lama di sini, udah ada kabel 4,4-nya. Jadi kalau lo pengen upgrade, pengen punya kabel 4,4, lo bisa colok ke lubang yang 4,4-nya ini. Jadi ya kalau buat orang hobi, pengen yang murah-murah dulu, yang penting bisa 4,4, karena pengen nyobain balance yang bisa ambil ini. Nggak wajib pakai balance, cuma ya kalau mau ada opsi itu ya silakan. Di 600-700 ribu tergantung harga diskon. Ini Sunlink UA1 Plus, kabel Type-C detachable. Bisa lu ganti ke Type-C to Lightning kalau lu mau pengen pakai ke Apple iPhone jadul. Terus ini ada 3 filter utama di aplikasi Sunlink Edit Player. Ada fast roll off, pengen yang neutral to bright. Ada slow roll off, pengen lebih ada bassnya. Kemudian ada non oversampling, yang analog itu, yang timbre itu lebih agak analog-ish, lebih warm-ish gitu ya. Ini juga by default sih sebenarnya suaranya netral-netral aja, tapi separasi dan imagingnya sangat bagus. Timbre-nya sangat natural juga jika dibandingkan dengan DAC yang tadi gue bilang yang tadi lah. Bagus banget, ada volume control juga, tapi perlu dipelajari deh, kayak klik 2 kali, tap and hold, dan lain sebagainya. Ini tapi cuma ada jack 3,5. Tapi dibandingkan dengan Blonde V1 atau Blonde V2 namanya, gue lupa. Gue lebih suka suaranya ini. Nah, di under 1 juta agak nyentuh-nyentuh 900 ya. Ini kalau nggak salah, ini ada EPS ZTP35, Cirrus Logic 43198. Kabelnya bagus ya, lemes-lemes, coklat gini, cantik, ganteng. Ada lampunya di sini, ada 3,5, 4,4, volume control, katanya bisa ganti filter juga kalau nggak salah, kalau lu tap and hold gini, gue lupa. Terus ini separationnya gue suka, terang juga di midnya, luas, ada kesan-kesan luasnya, tapi treble-nya masih belum se-smooth kayak DAC yang 1 juta kayak Onyx Alpha, UA4, K15,
ataupun FPZ yang TP50-nya gitu. Tapi untuk budgetnya under 1 juta udah bagus banget. Ada satu lagi sebenarnya Kinera Allegro Pro. Itu 900 juga, per 800 ya. Luas juga soundstage-nya, terang, jelas. Ada game mode, movie mode, dan lain sebagainya. Bentuknya kurang lebih kayak Celest CD2 gini. Cuma lebih panjang lagi sedikit ya. Itu bagus juga. Cuma gue belum compare, jadi gue belum bisa ngasih tahu kalau dibandingkan dengan UA1 Plus sama TP35 gimana. Tapi itu definitely good buy kalau lo pengen. Bantu check out dari video gue ataupun link di deskripsi ataupun di kitab audio. Bantu subscribe, like, comment, share videonya ke teman-teman yang mungkin butuh informasinya. I'll see you in the next video. Bye-bye.